yaitu temanya amalan terbaik umat akhir zaman. Amalan terbaik umat akhir zaman. Sebagai landasan kajian kita, tema kita, saya sampaikan satu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36. Bila salah mohon dibetulkan ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Al-ayat. Yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah atau sembahlah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu firman Allah di dalam An-Nisa ayat 36. Saya sampaikan pula sebagai landasan kajian kita sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, miftahul jannah as-sholat. Kunci surga adalah sholat. Kemudian saya sampaikan yang kedua sabda Rasulullah SAW, al-haya'u zinatun, yang artinya malu itu adalah sebagai perisai. Inilah dalil yang melandasi tema kita, yaitu amalan terbaik umat akhir zaman. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah disebut dengan umat akhir zaman. Mengapa demikian Ustaz? Ada kemungkinan karena baginda kita adalah Nabi yang terakhir, Nabi penutup dari sekian banyak Nabi akhir zaman. Jadi karena Nabi kita Nabi penutup, Nabi akhir zaman, maka kita sebagai umatnya disebut umat akhir zaman. Umat yang dekat dengan hari kiamat. Ibu, umat yang dekat dengan hari kiamat. Umat sebagai penutup kehidupan di dunia. Meskipun kiamat itu tidak ada yang tahu kejadian peristiwa akan terjadinya kapan. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang akan kita kaji pada tema kita amalan terbaik umat akhir zaman. Ada tiga hal. Yang pertama, kita akan membahas sekilas tentang tanda-tanda akhir zaman. Ibu, kalau bicara ada akhir zamannya, maka sedikit diiringi saya sampaikan tanda-tanda akhir zaman. Ya. Dari sisi mananya? Dari sisi zaman, dari sisi alamnya, dari sisi dunia. Kemudian yang kedua, kita akan mengkaji yaitu ciri-ciri umat akhir zaman. Karena yang pertama, tanda-tanda akhir zaman dari alamnya, dari dunianya. Yang kedua, ciri-ciri umat akhir zaman, yaitu dari sisi umatnya, dari sisi manusianya. Baru yang ketiga masuk poinnya, yaitu amalan terbaik umat akhir zaman. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara poin yang pertama yaitu tanda-tanda akhir zaman. Di antara sekian banyak
tanda-tanda akhir zaman yang diungkap, diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis, saya ambil beberapa saja. Yang pertama, apa tanda-tanda akhir zaman Ustaz? Dari sisi alam, dari sisi dunia, dari sisi kehidupan alam semesta ini. Yang pertama, Bu, kira-kira perasaan saya dengan perasaan ibu sama enggak? Bahwa waktu terasa singkat. Bu, jadi tanda-tanda akhir zaman yang pertama, bahwa waktu terasa singkat, waktu terasa cepat. Sama enggak Bu kira-kira? Ya Allah, dulu waktu masih kecil perasaan jeda waktu dari sholat ke sholat, zuhur ke asar lama sekali. Waktu masih kecil kita nunggu buka puasa maghrib perasaan lama sekali. Tapi kini sekarang waktu itu terasa cepat, terasa singkat. Ya. Diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah hai Muhammad, bahwa kehidupan dunia ini adalah kecil, singkat, cepat, dan sementara. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tanda akhir zaman yang pertama, bahwa waktu terasa cepat, terasa singkat. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua, tanda akhir zaman yang diinformasikan dari Al-Quran dan hadis. Tanda yang kedua ini jarang diungkap ibu. Ya, tanda yang kedua jarang diungkap. Apa Ustaz tanda-tanda akhir zaman? Daratan lebih kecil, mengecil dibanding lautan. Bumi, daratan semakin mengecil, semakin menciut dibanding lautan. Jadi daratannya semakin hari semakin kecil, semakin ciut, sementara lautan itu semakin luas, semakin melebar. Apa contoh dan sebabnya Ustaz? Daratan semakin kecil semakin menciut karena terjadinya abrasi secara ilmiah. Terjadi abrasi. Apa itu abrasi Ustaz? Yaitu gelombang laut menghantam tebing-tebing, pinggiran-pinggiran pantai, pinggiran-pinggiran bumi, pinggiran-pinggiran darat, setiap saat, setiap waktu hari. Jadi terjadilah pengkikisan daratan. Setiap hari, setiap saat. Kemudian apa lagi Ustaz contohnya? Yaitu terjadinya rob. Air laut yang pasang menyerang pantai. Ibu, sehingga ibu dengar informasi di beritanya, pantai yang dulunya pantai itu luas sekarang habis. Hampir setiap pantai pantainya habis. Karena apa? Karena banjir rob, karena abrasi, udah nggak punya pantai lagi. Apalagi pantai tersebut tidak ada tanaman yang namanya tanaman bakau. Habis tumbuh. Jadi secara alamiah tanda-tanda akhir zaman membawa kita bahwa pantas kalau begitu
diinformasikan di dalam Al-Quran bahwa kelak terjadinya kiamat itu air laut tumpah ke bumi. Secara logika, hari demi hari bumi, daratan semakin mengecil, semakin menciut, sementara lautan semakin melebar, semakin meluas. Pantaslah kalau air laut itu tumpah ke bumi, meluluh lantahkan bumi, diterjang dengan namanya tsunami. Kalau sekarang tsunami-nya masih kecil-kecil, ya kan? Tsunami-nya masih kecil-kecil. Nanti terjadinya kiamat, yaitu tsunami-nya tsunami bukan tsunami subro lagi, tapi tsunami kubro besar. Tidak hanya satu pulau, tidak hanya satu negara, tapi seluruh negara, seluruh alam dunia ini akan dibanjiri daratannya oleh air laut. Logika kita sampai Pak. Jadi tanda-tanda akhir zaman yang kedua, daratan semakin kecil, semakin menciut, sedangkan lautan semakin meluas. Ditambah lagi contoh yang ketiga. Apa contoh yang ketiga? Goncangan bumi semakin intensif. Goncangan bumi semakin intensif. Belum lama terjadi gempa, disusul lagi gempa, di mana disusul lagi gempa. Tidak hanya di negara kita, tapi di negara-negara yang lain juga bersusulan gempa. Goncangan bumi semakin intensif terus menerus. Maka wajarlah diinformasikan di dalam Al-Quran dan dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terjadinya kiamat itu apabila Allah menggoncangkan bumi. Tidak hanya bumi satu negara, satu pulau, tapi semua negara digoncangkan buminya oleh Allah. Zilzalaha, dengan sekuat-kuat goncangan, sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Maka luluh lantahlah bumi. Gempa kecil saja sudah begitu dahsyatnya, ya, menenggelamkan ratusan bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya. Apabila nanti kelak datangnya hari kiamat, Allah goncangkan bumi, zilzalaha, dengan segitu dahsyatnya goncangannya, maka luluh lantahlah bumi, bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Dilumatkan bumi tersebut, diluluh lantahkan, kemudian disiram dengan air laut yang masuk ke dalam bumi, maka itulah terjadinya kiamat. Ibu-ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 contoh tanda-tanda akhir zaman di alam ini kira-kira kita sudah menyaksikan apa belum, Ibu? Sudah menyaksikan apa belum? Dan sedang menyaksikan. Kita ikuti firman Allah, kebenaran Allah di dalam Al-Quran dan hadis tentang terjadinya hari kiamat secara alami itu terjadi. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi alam, tanda-tanda akhir zaman. Kira-kira serem enggak, Bu? Bu, kira-kira serem enggak? Menakutkan enggak, Bu? Subhanallah. Bagi orang yang beriman, seram dan menakutkan. Mengapa seram dan menakutkan? Karena kita nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat tentang kehidupan kita di dunia. Yang kedua, Ibu, hal yang kedua yaitu ciri-ciri umat akhir zaman. Dari sisi umatnya, dari sisi manusianya. Bagaimana umat akhir zaman itu perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari di akhir zaman. Diungkap di dalam Al-Quran dan hadis. Saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama, tanda-tanda umat akhir zaman adalah diangkatnya sifat malu dari hati manusia, khususnya kaum Hawa.
di dalam